Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Mutiara Fuldi dari kelas 12 IPA 2. Nah, saya adalah presentator kedua yang akan mempresentasikan materi mengenai asal-usul kehidupan. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan memberikan suatu quotes untuk teman-teman semua. Penakut tak pernah memulai, pecundang tak pernah menyelesaikan, pemberani tak pernah berhenti. Nah, apa sih sebenarnya maksud dari quotes ini? Nah, jadi di sini terdapat 3 orang yang memiliki sifat yang berbeda. Nah, yang pertama adalah seseorang yang penakut. Orang yang penakut tak pernah memulai. Mengapa? Karena dia tidak berani untuk mengambil suatu tindakan. Yang kedua, ada orang yang pecundang, yang tak pernah menyelesaikan. Karena orang pecundang jika diberi sedikit kata negatif, maka dia akan mudah pesimis. Kemudian yang ketiga adalah sesosok pemenang, yang dimana ia tak pernah berhenti. Dengan kata lain, tidak pernah menyerah ataupun gampang menyerah. Dan ini adalah sosok yang pantas untuk dijadikan pemimpin. Maka dari itu, semoga semua orang yang menonton video saya pada hari ini adalah sesosok pemenang yang tak pernah berhenti untuk mencapai tujuannya. Nah, setelah mendengar quote saya, semoga teman-teman yang menonton video hari ini akan menjadi lebih semangat dan tak pernah berhenti untuk mencapai tujuannya. Nah, baik, langsung saja saya akan masuk ke materinya. Nah, masih ingat nggak materi apa sih yang akan saya sampaikan? Ya, benar sekali, asal-usul kehidupan. Nah, di sini asal-usul kehidupan yang akan saya jelaskan yaitu dari teori biogenesis, yang mana menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Nah, di sini ada beberapa tokoh yang mempelopori dan melakukan eksperimen mengenai teori biogenesis ini. Nah, untuk tokoh yang pertama ada Francesco Redi, yang mana beliau melakukan suatu eksperimen yang terletak pada gambar di atas, yaitu satu toples yang diisi daging kemudian ditutup, dan toples yang satu lagi yang juga diisi daging tetapi tidak ditutup. Nah, dapat teman-teman amati pada gambar tersebut untuk toples yang kedua, pada toples tersebut dikerumunin lalat dan banyak telur-telur lalat di atas dagingnya dan daging membusuk. Nah, sedangkan untuk toples yang kedua itu tidak ada lalat karena dia terisolasi oleh tutup toplesnya. Nah, maka dengan itu beliau menyatakan bahwa ulat tidak muncul dengan sendirinya pada daging yang membusuk, melainkan berasal dari telur lalat. Nah, eksperimen yang dilakukan oleh Francesco Redi ini disanggah karena tidak ada udara yang masuk ataupun kontak dengan udara karena toples ditutup. Nah, lalu beliau melakukan eksperimen kedua. Nah, dapat teman-teman lihat pada gambar ini, beliau melakukan eksperimen kembali dengan eksperimen daging di dalam toples. Nah, tapi kali ini toples ditutup dengan kain kasa dan diikat. Setelah beberapa hari, dapat terlihat di atas daging telur-telur lalat, dan di atas kain kasa juga terdapat telur-telur lalat dan juga lalatnya. Tetapi, telur lalatnya lebih sedikit di dalam toples, yaitu di atas dagingnya, daripada di atas kain kasanya. Karena kain kasa itu adalah kain yang memiliki celah-celah yang lumayan cukup besar untuk ukuran telur lalat. Nah, di sini kita masuk kepada tokoh yang kedua, yaitu Lazzaro Spallanzani. Lazzaro Spallanzani ini melakukan percobaan untuk menjaga pernyataan yang diberikan oleh Nedam. Nah, percobaan yang dilakukan oleh Lazzaro Spallanzani ini yaitu percobaan pada air yang dilakukan pada labu. Nah, percobaan ini disebut dengan percobaan Spallanzani. Nah, berikut gambar-gambarnya yang dapat teman-teman lihat bagaimana sih sebenarnya proses-proses dari percobaan Spallanzani ini. Nah, pada eksperimen Spallanzani ini, beliau melakukan yaitu sebuah kaldu yang difilter pada satu labu, yaitu filternya itu masih belum kurang bersih. Kemudian untuk labu yang kedua ini filternya sudah lumayan bersih. Dan yang kemudian ada labu yang ketiga, yaitu sudah sempurna bersihnya, yang dapat dibilang bening. Nah, lalu ada tokoh yang ketiga, yaitu Louis Pasteur. Nah, Louis Pasteur ini melakukan sebuah eksperimen pada labu leher angsa. Nah, dapat teman-teman lihat pada gambar ini, beliau melakukan eksperimen dengan kaldu. Nah, pada labu angsa yang pertama,
itu masih memiliki ada organismenya, mikroorganisme. Dan kemudian untuk labu yang kedua juga masih terdapat mikroorganisme. Nah, kemudian ada labu yang ketiga ini, itu sudah tidak ada mikroorganisme alias 100% bersih. Nah, jadi pada teori biogenesis ini para tokoh ini melakukan pernyataan-pernyataan mengenai percobaan-percobaan yang telah dilakukan. Nah, berikut pernyataan-pernyataannya. Nah, yang pertama ada omne vivum ex ovo, yang artinya makhluk hidup berasal dari telur. Kemudian ada yang kedua yaitu omne ovum ex vivo, yang artinya telur berasal dari makhluk hidup. Dan kemudian yang ketiga yaitu yang terakhir adalah omne vivum ex vivo, yang artinya makhluk hidup berasal dari makhluk hidup itu juga. Nah, itulah beberapa pernyataan yang berasal dari teori biogenesis. Nah, sekarang kita masuk kepada teori selanjutnya yaitu teori Kerathikas. Nah, teori Kerathikas ini menyatakan bahwa kehidupan diciptakan oleh zat supranatural ataupun goib pada saat yang istimewa. Nah, baik, kita masuk ke teori selanjutnya yaitu teori kataklisme, yang mana menyatakan semua spesies diciptakan sendiri-sendiri dan langsung dalam periode-periode. Nah, teman-teman dapat melihat yang telah saya terangkan di atas pernyataan lengkapnya untuk teori kataklisme. Nah, untuk teori kataklisme ini dipelopori oleh Cuvier. Nah, baik, kita masuk kepada teori selanjutnya yaitu teori kosmozoan. Nah, jadi teori ini menyampaikan bahwa kehidupan yang ada di planet bumi berasal dari protoplasma yang membentuk spora-spora kehidupan. Nah, pada teori ini dikemukakan oleh Tuan Arrhenius. Nah, baik, langsung saja kita ke teori selanjutnya yaitu teori evolusi kimia. Nah, teori ini menyampaikan bahwa asal-usul kehidupan diawali oleh terbentuknya senyawa-senyawa organik di atmosfer. Nah, teori evolusi kimia ini dipelopori oleh Stanley Miller. Nah, berikut eksperimen yang dilakukan oleh Stanley Miller. Nah, teman-teman dapat mengamati apa sih eksperimen yang dilakukan oleh Tuan Stanley Miller ini. Nah, eksperimen yang dilakukan oleh Tuan Stanley Miller ini dinamakan adalah sebagai percobaan Stanley Miller. Nah, ini adalah teori terakhir dari asal-usul kehidupan ini, yaitu teori evolusi biologi. Nah, teori ini menduga bahwa senyawa yang terbentuk dari peristiwa evolusi kimia akan jatuh ke laut yang panas. Nah, teori evolusi biologi ini dipelopori oleh Alexander Oparin. Nah, berikut adalah tahapan hipotetik terbentuknya organisme yang lebih kompleks dari organisme sederhana. Nah, pada tahapan ini dapat teman-teman lihat dari mikrosfer ke progenot. Nah, lalu eugenot ke prokariota awal. Nah, yang pertama ada Eubacteria, kemudian Cyanobacteria, dan ada pun dia Archaeobacteria. Nah, dari 3 bakteri ini terbentuk Eukaryota. Nah, dari Eukaryota ini terbentuk Eukariota. Nah, dengan tahapan akhir yaitu terbentuklah protozoa, alga, fungi, tanaman, dan juga hewan. Nah, baik, di sini saya akan menampilkan suatu video yaitu tentang percobaan yang dilakukan oleh Tuan Stanley Miller. Selamat menyaksikan. Nah, baik, sampailah kita di akhir materi untuk pembelajaran saya hari ini, yaitu mengenai teori evolusi biologi. Nah, ternyata banyak ya teori-teori yang mengemukakan sebenarnya asal-usul kehidupan itu dari mana saja. Nah, dari video ini teman-teman sudah tahu bahwa asal-usul kehidupan itu banyak sekali yang dikemukakan oleh beberapa tokoh.
Nah, sekian untuk video pembelajaran mengenai asal-usul kehidupan yang diawali dari teori biogenesis sampai dengan teori evolusi biologi. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.